Tahukah Anda apa olahraga yang paling mudah, murah, dan efektif untuk kesehatan? Ya, kalau Anda belum tahu jawabannya adalah berjalan kaki. Karena berjalan kaki menurut banyak penelitian, sekarang makin banyak penelitiannya, adalah olahraga yang paling mudah dilakukan. Ya karena bisa dilakukan di mana aja. Paling murah karena Anda nggak perlu bayar alat yang mahal-mahal, Anda nggak perlu bayar keanggotaan yang mahal-mahal, dan efektif. Ini yang paling penting. Jadi udah mudah, murah, efektif untuk apa? Untuk menjaga kesehatan, untuk memperpanjang usia Anda, dan mencegah jangan sampai Anda kena penyakit yang berat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas manfaat luar biasa jalan kaki 30 menit setiap hari. Apa yang akan Anda dapatkan secara kesehatan fisik maupun secara kesehatan mental. Udah siap? Pengen tahu apa jawabannya? Simak informasi berikut. Kalau udah siap, ayo kita mulai. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kesehatan jantung. Ternyata dengan kita rutin berjalan kaki 30 menit setiap hari bisa menurunkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Juga sekaligus menstabilkan tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi kalau sekarang Anda misalkan tekanan darahnya tinggi, jangan berharap tekanan darahnya turun, tapi tekanan darahnya stabil. Misalkan Anda 140 tetap di 140, Anda 130 tetap di 130. Tapi dengan stabil aja, tidak terlalu lompat terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu menyebabkan risiko penyakit jantung bisa berkurang sampai 30%. Dan bahkan ada penelitian menunjukkan bahwa dengan kita sering jalan kaki 30 menit tiap hari, itu bisa mengontrol kolesterol dengan meningkatkan kadar HDL. Jadi kalau LDL triglyceride kok nggak turun-turun? Emang jalan kaki bukan untuk nurunin triglyceride dan LDL, tapi emang untuk meningkatkan HDL gitu. Nah, manfaatnya apa lagi? Satu untuk jantung. Oke, dua apa? Berat badan kita tetap ideal. Karena dengan jalan kaki sekitar 30 menit tiap hari, kita membakar 150 sampai 200 kalori per 30 menit jalan kaki. Lumayan? Lumayan gitu. Dengan kita bakar segitu, berat badan mungkin tidak turun tapi tidak menyebabkan berat badannya naik. Gitu. Kenapa? Karena dengan kita jalan kaki meningkatkan metabolisme tubuh sehingga efisien membakar lemak-lemak yang ada di tubuh gitu. Nah, dan dengan kita pembakaran lemaknya bagus, berat badannya stabil, itu kita mengurangi resiko untuk obesitas, overweight ya, dan diabetes tipe 2. Karena kalau resistensi insulin itu biasanya diawali dari otot-ototnya yang nggak pernah dipakai, terus penumpukan lemaknya terlalu tinggi. Nah, berikutnya dengan kita sering jalan kaki 30 menit aja, jalan kaki santai ini, saya nggak bilang jalan kaki yang cepat ya, jalan kaki santai 30 menit sehari bisa mencegah osteoporosis dengan meningkatkan kepadatan tulang. Semakin kita sering jalan, itu benturan di tulang, terutama tulang kaki dan tulang punggung yang menopang tubuh kita, itu terjadi. Jadi kalau kita jalan, ya benturan dengan tanah itu, kaki kita, itu membuat benturan ke tulang-tulang dari tulang kaki sampai ke atas sampai ke tulang punggung gitu ya. Dengan begitu mencegah osteoporosis. Kenapa? Karena banyak tulang itu terjadi kehancuran, begitu hancur dipadatkan lagi oleh tubuh kita. Jadi memang selalu terjadi proses penghancuran dan pembentukan kembali. Nah, tapi kalau proses penghancuran dan pembentukan kembalinya ini tidak terjadi dengan baik, itu biasanya memang kepadatan tulangnya makin turun. Nah, selain tulangnya juga ototnya. Jadi otot kaki, pinggul, dan punggung itu bisa kuat tanpa harus cedera berat. Jadi kalau kita ngangkat beban yang pakai nge-gym itu pakai barbel segala macam, bagus nggak? Bagus. Tapi ada risiko untuk cedera berat, terutama kalau misalkan nggak pernah latihan otot sebelumnya. Tapi kalau jalan kaki itu karena alami banget gitu ya, bukan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dari bayi kita udah bisa mulai belajar gitu, itu akan membuat cedera itu lebih minimal ya. Yang berikutnya, tulang iya, otot dia juga bagus, akhirnya sendinya juga jadi bagus. Sendinya tetap fleksibel, mengurangi nyeri akibat osteoartritis. Jadi banyak orang setelah usia di atas 40 itu mulai mengalami nyeri sendi. Jadi bahkan katanya datanya 50% orang di atas usia 40 itu udah mulai
nyeri sendi. Berikutnya adalah ketika kita jalan kaki, kita bisa meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres. Karena dengan kita olahraga, dengan kita bergerak, itu meningkatkan produksi hormon namanya endorfin. Endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Itu keluar ketika kita merasa bekerja keras atau merasa puas setelah mencapai sesuatu gitu ya. Atau merasa sakit ya. Misalkan otot kita, begitu kita jalan kaki, itu sebenarnya ototnya rusak atau tulangnya rusak. Nah, kerusakan itu memicu dari tubuh kita untuk mengeluarkan hormon namanya endorfin. Jadi kenapa orang nge-gym happy, kenapa orang olahraga happy, padahal ototnya rusak, tulangnya rusak, justru karena kerusakan itu yang menyebabkan hormon kebahagiaan itu keluar atau endorfin. Berikutnya karena dengan endorfinnya tinggi, terus kortisolnya turun. Kortisol itu hormon-hormon yang menyebabkan stres. Ketika kita olahraga, kortisolnya turun, endorfinnya naik. Jadi stresnya bisa berkurang, kecemasan kita berkurang, yang overthinking segala macam, dan risiko depresi juga turun. Ya, dengan berjalan, terutama kalau kita keluar ya, nggak cuma sekadar di treadmill, di alam terbuka, ngelihat pohon, ngelihat matahari, berjalan di atas rumput atau di atas pasir, terbukti menenangkan pikiran dan meningkatkan kreativitas. Ini ada penelitiannya ya. Dan ternyata sesimpel itu aja bisa meningkatkan kualitas tidur. Kenapa? Karena dengan kita sering olahraga, dengan kita sering melakukan gerakan, itu jantungnya bagus, aliran darah bagus, termasuk yang ke otak. Otot-ototnya kepake, ya hormon-hormon yang stresnya turun, hormon-hormon kebahagiaan naik, tubuhnya jadi lebih rileks waktu tidur. Jadi tidurnya lebih gampang. Nah, dengan kita tidurnya teratur, irama sirkadiannya itu akan teratur. Jadi kita bangun teratur, olahraga teratur, makan teratur, tidur teratur, itu ada iramanya di tubuh kita. Kalau iramanya itu teratur, tidurnya akan lebih nyenyak gitu. Dan mengurangi resiko Anda susah tidur atau insomnia. Jadi susah tidur nih dok, pakai suplemen apa atau perlu obat tidur apa? Sebenarnya biasanya yang saya anjurkan pertama adalah perbaiki dulu makannya, perbaiki dulu jam istirahatnya, jam olahraganya, jam aktivitasnya. Nah, terutama adalah meningkatkan olahraga supaya malamnya tidurnya nggak susah, gampang tidur dan tidak terbangun di tengah malam. Nah, karena aliran darahnya bagus, hormon-hormonnya bagus, fungsi otaknya juga bagus ya, daya ingatnya meningkat, fokusnya bagus ya. Studi menunjukkan bahwa dengan berjalan kaki secara rutin mengurangi resiko pikun atau Alzheimer hingga 40%. Luar biasa, luar biasa. Dan diketahui juga Alzheimer dan diabetes itu berhubungan erat, diabetes tipe 2. Jadi kalau Anda resistensi insulin, Anda bisa diabetes, Anda bisa Alzheimer. Dok, saya nggak diabetes, ya, tapi Alzheimer. Berarti Anda sebenarnya tadinya juga resistensi insulin. Atau Anda diabetes tapi nggak Alzheimer. Ya, itu juga sama. Awalnya penyebabnya resistensi insulin. Resistensi insulin sebenarnya bisa dicegah dengan kita jalan kaki 30 menit per hari, tapi makannya juga harus benar, stresnya harus dikontrol. Nah, dengan kita jalan kaki 30 menit sehari itu meningkatkan aliran darah ke otak, otak kita jadi pikirannya jadi lebih cepat. Berikutnya memperpanjang ya umur ya, karena menurunkan risiko stroke, diabetes dan kanker hingga 30%. Ini penelitiannya seperti itu. Meningkatkan sistem imun sehingga tubuh lebih kuat infeksi. Jadi nggak gampang sakit lah ya. Terus studi menunjukkan orang yang rutin berjalan kaki akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Apalagi kalau jalan kakinya bareng dengan orang yang dicintai. Misalkan dengan pasangan, dengan anak, dengan keluarga, dengan teman gitu ya. Itu akan meningkatkan tadi hormon-hormon kebahagiaan dan menurunkan hormon-hormon yang bikin stres, cemas, depresi, dan lain-lain gitu. Nah berikutnya, jadi sebenarnya cuma butuh 30 menit sehari untuk mendapat manfaat secara fisik, secara mental ya. Jadi lebih sehat, lebih segar, lebih bahagia gitu. Cuma 30 menit aja. Ya kalau nggak bisa 30 menit dalam satu waktu bisa dicicil 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit pagi, siang 10 menit, sore 10 menit ya. Dan enak ya jalan kaki itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dok saya lagi keluar kota, dok saya lagi susah nih, nggak bisa kemana-mana. Tetap bisa. Karena nggak perlu alat yang khusus, nggak perlu tempat yang khusus ya. Dan langkah kecil kita hari ini itu sama dengan investasi untuk masa depan. Jadi anggap aja setiap kita jalan itu sebenarnya kita lagi nabung otot, lagi nabung tulang, lagi nabung sendi, lagi nabung energi. Untuk apa? Untuk di masa depan. Jadi kayak investasi. Kapan kita menuai hasilnya? Nanti di saat usia mungkin Anda sudah masuk 80, masuk 90, kok masih bisa jalan, masih seger, masih kelihatan awet muda. Iya karena memang sudah nabung dari usia 50 ya 60 sudah mulai gitu. Jadi nggak tiba-tiba gitu. Investasi ya
harus dilakukan dari sekarang kalau Anda ingin memetik hasilnya di masa depan. Jadi pesannya adalah ayo mulai bergerak sekarang, cukup 30 menit setiap hari dengan jalan. Ya sebenarnya lebih bagus lagi kalau jalannya agak cepat. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.